Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang salah satu jalur masuk IPB, yaitu jalur masuk ketua OSIS. Nah, jadi di video kali ini aku mau jelasin tentang sistematika jalur masuk ketua OSIS IPB tahun 2020 yang updated. Walaupun sebenarnya pendaftarannya udah tutup, tapi kenapa aku tetap bikin videonya? Karena di video kali ini aku akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang kalian banyak sekali tanyain ke aku. Sampai sekarang pun masih ada yang nanya di DM Instagram. Dan harapannya melalui video ini kalian bisa tahu lebih jelas terkait jalur masuk ini. Karena menurut aku dari tahun ke tahun kualifikasinya ataupun persyaratannya ataupun yang kalian tanyakan ini masih berlaku dari tahun ke tahun kayak gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya aku nggak bisa jawab, tapi akhirnya aku menemukan jawabannya setelah aku tanya ke mahasiswa tahun lalu yang dia itu tahun lalu lulus di jalur masuk ketua OSIS. Jadi ada satu orang namanya Arya, dia DM aku di Instagram kayak, "Kak, terima kasih ya udah bikin video jalur masuk ketua OSIS, alhamdulillah aku lulus jalur masuk ketua OSIS," kayak gitu. Dan akhirnya aku DM dia, "Oh iya, aku mau tanya dong beberapa pertanyaan yang mungkin dia udah alamin, karena kan dia udah daftar tahun lalu dan dia lulus kan. Jadi setidaknya aku bisa dapat informasi lebih detail terkait jalur masuk ini." Jadi kalau misal kalian mau tahu apa aja sih pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan dan apa aja sih kualifikasinya sampai bagaimana step by step pendaftarannya yang kemungkinan dari tahun ke tahun nggak banyak berubah, tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja dimulai dari kenapa sih IPB membuka jalur masuk ketua OSIS ini, apa tujuannya kayak gitu. Jadi di era demokrasi dan desentralisasi seperti sekarang ini, kualitas pemimpin baik di kota maupun di daerah itu menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Nah, kita pun tahu bahwa kualitas akademik atau nilai akademik lulusan itu penting. Namun, hal itu saja tidak cukup untuk menghasilkan pemimpin yang mampu mengatasi masalah-masalah pembangunan yang semakin kompleks. Nah, akhirnya IPB membuka jalur masuk ketua OSIS bagi mereka yang pernah menjadi ketua OSIS di SMA, SMK, ataupun MA dan memenuhi syarat akademik sebagai mahasiswa IPB. Nanti aku akan jelaskan persyaratannya apa aja. Tujuannya apa sih? Tujuannya jelas, untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki intelektual tinggi atau intelektual yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, kayak gitu. Lalu apa aja sih kualifikasi atau persyaratan untuk mendaftar jalur masuk ketua OSIS ini? Yang pertama, jelas wajib banget kalian harus pernah menjadi ketua OSIS di SMA, SMK, ataupun MA ya. Nah, banyak banget yang nanya, "Kak, aku ketua 1, boleh nggak aku daftar?" Ketua 1 tuh gimana sih kalau misalnya di tempat kalian itu ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, yang boleh mendaftar hanya ketua yang paling tinggi jabatannya, berarti ketua umum. Tapi kalau misal di tempat kalian itu ketua 1 adalah ketua yang paling tinggi jabatannya, berarti kalian bisa mendaftar. Terus ada yang nanya, "Kak, boleh nggak kalau aku wakil ketua OSIS, boleh nggak daftar?" Jawabannya nggak boleh, nggak bisa, karena hanya ketua OSISnya saja yang bisa mendaftar. Gimana buktinya? Kalian harus menyertakan bukti berupa surat keterangan kepala sekolah yang menandakan bahwa kalian diangkat sebagai ketua OSIS di tahun ajaran itu, kayak gitu. Jadi ada bukti surat pengangkatannya, surat keterangan dari kepala sekolahnya. Nah, persyaratan yang kedua yaitu kalian harus dari jurusan IPA. Banyak banget yang nanya ke aku, "Kak, bisa nggak jalur masuk ketua OSIS tapi jurusan IPS?" Jawabannya nggak bisa. Ada juga nanya, "Kak, bisa nggak kalau aku SMK, bisa nggak daftar jalur masuk ketua OSIS?" Bisa, asal kalian adalah SMK bidang pertanian atau SMK analis kimia. Jadi SMK yang bidangnya ke IPA-IPAan kayak gitu. Aku juga pernah nanya ke Arya yang lulus tahun lalu jalur masuk ketua OSIS. Aku nanya, "Dek, bisa nggak kalau misalnya anak SMK daftar jalur masuk ketua OSIS?" Dia bilang, "Bisa, Kak, teman aku juga ada yang anak SMK tapi SMK analis kimia." Jadi SMK-nya itu yang benar-benar bidangnya IPA, kayak pertanian, analis kimia, itu bisa. Jadi kalian harus dari jurusan IPA. Persyaratan yang ketiga, nilai rata-rata raport kalian di 5 semester pertama. 5 semester itu adalah semester 1, semester 2, kelas 10, semester 1, semester 2, kelas 11, dan semester 1, kelas 12. Itu 5 semester pertama. Nilai rata-rata raport kalian di mata pelajaran matematika, kimia, biologi, dan juga fisika itu tidak kurang dari 80, jadi 80 ke atas gitu.
Nah itulah kenapa kalian harus dari jurusan IPA, karena kalau misal kalian dari jurusan IPS, gimana kalian bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut kayak gitu. Terus ada yang nanya, Kak bisa nggak kalau misalnya aku nilainya tuh mepet banget 79, sekian kayak gitu, masih berkesempatan nggak? Aku nggak tahu, tapi akhirnya aku tanyain ke Aryo itu, dia bilang nggak apa-apa Kak, kalau misal nilainya mepet masih ada peluang. Jadi kalau misal kalian tanyakan nilai aku mepet banget nih, kurang dikit banget ke 80, nggak apa-apa, daftar aja, kalian berdoa, siapa tahu masih ada peluang. Terus persyaratan berikutnya yaitu kalian harus bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelatihan lainnya. Aku juga tanya ke Aryo apa aja yang udah dia dapatkan pelatihannya selama dia masuk lewat jalur ketua OSIS ini. Dia bilang dia sudah mendapatkan diklat atau pelatihan bela negara yang dihadiri langsung oleh rektor IPB. Next kita masuk ke pendaftarannya, apa aja sih step by stepnya gitu. Kalau untuk timeline pendaftarannya sebenarnya aku mau sebutin, tapi kan pendaftaran terakhir untuk tahun ini itu udah lewat ya, tanggal 11 April. Dan kalian bisa lihat aja nanti di linknya di pendaftaran.admisi.ipb.ac.id, akan aku sertakan di description box, dan dari tahun ke tahun ya kalian bisa cek di link itu kayak gitu. Nah jadi sekarang aku mau kasih tahu kalau misal kalian daftar tuh step by stepnya kayak gimana sih. Yang pertama harus kalian lakukan yaitu kalian membaca dan menyiapkan semua persyaratan tadi. Jadi kalian harus siapin persyaratan-persyaratannya. Terus juga kalian harus siapin file pas foto sama surat rekomendasi juga. Nanti aku jelasin. Jadi yang pertama kalian baca dan persiapkan semua persyaratannya. Yang kedua, kalian membuat akun di link pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Kalian bikin akun di situ. Kemudian nanti setelah kalian buat akun, maka akun dan juga tagihan pembayaran uang pendaftaran itu akan masuk ke email kalian. Pendaftarannya sebesar Rp200.000 kalau tahun ini. Nah setelah bayar, kalian bisa melanjutkan mengisi biodata pada web admisi itu. Jadi kalian setelah bayar tuh kalian bisa langsung login di akun kalian. Terus kalian lengkapilah biodatanya. Terus selanjutnya kalian juga harus mengunggah pas foto terbaru kalian. Terus kalian mengunggah surat rekomendasi dari kepala sekolah. Nah ini formatnya kalian bisa download di admisi.ipb.ac.id tadi. Dan kalian juga harus mengunggah surat keputusan dari kepala sekolah tentang pengangkatan kalian sebagai ketua OSIS. Nah setelah semuanya lengkap, kalian akan dapat kartu peserta dan kalian bisa mengunduh kartu peserta tersebut. Nah setelah itu kalian tinggal tunggu aja pengumumannya. Tapi kalian harus ingat setelah kalian mengisi data-data tersebut, datanya nggak bisa dirubah ya. Jadi itu tadi step by step pendaftarannya, persyaratannya, dan hal-hal yang banyak ditanyakan terkait jalur masuk ketua OSIS ini. Kayaknya sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Kalau misal kalian mau nanya, please tanyanya di kolom komentar ya. Karena kalau misal kalian tanya di Instagram, itu bisa aja chatnya tenggelam, atau chatnya itu belum sempat aku buka kayak gitu. Jadi kalian lebih baik tanya di kolom komentar di YouTube. Dan kalau misal kalian tanya di kolom komentar, kan yang lainnya juga bisa ikutan baca ya. Jadi kan bermanfaat juga buat yang lainnya, siapa tahu pertanyaannya sama. Oke, sekian video kali ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa.